Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan pertanyaan yang saya tambahkan kepada tim gugus tugas, siapa saja yang bisa mewakili, menjadi bahan pertanyaan juga dan jadi rumor juga, dan ini harus diselesaikan. Yang pertama itu adalah berapa sih sebetulnya anggaran yang sudah habis sampai detik ini? Pertama. Yang kedua, berapa biaya per orang pasien yang positif, gitu kan? Apakah dikeluarkan per hari atau dihitung secara global? Saya tidak tahu. Yang ingin saya tahu itu adalah karena ada isu dari luar bahwasannya setelah positif terus pulang dia ada yang dikasih uang. Nah itu harus dikelirkan juga. Apakah benar seperti itu atau gimana? Saya kurang paham juga itu kan. Rumor-rumor seperti itu harus diselesaikan juga. Terus ini ada pasien yang dinyatakan positif, terus dia mempunyai BPJS, apakah diklaimkan BPJS-nya atau emang BPJS dihilangkan tapi menggunakan dana dari anggaran COVID itu sendiri? Seperti itu. Terima kasih. Saya aturkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan aspirasinya. Sebelum dijawab, karena memang tadi dari teman-teman ada beberapa poin yang memang dipertanyakan kepada kami sebagai lembaga DPRD Kabupaten Garut. Perlu saya sampaikan bahwa kami khususnya dari Komisi 4 sering bertanya ya terkait dengan anggaran, karena kami juga sebagai tupoksinya sebagai pengawasan. Saya terus terang dari baru satu kali, ini sudah beberapa kali saya sampaikan kepada dinas semuanya, kepada tim gugus juga. Waktu itu 2019 itu digunakan dana dari dana BPD baru digunakan 65 miliar. Kemudian untuk 2020 120 miliar. Kemudian untuk 2021 100 miliar. Oke itu. Informasinya bahwa dana BPD ini untuk penanganan COVID ada 315 miliar kalau nggak salah. Nanti kalau memang salah nanti bisa dikelirkan juga. Ini kebetulan Pak Asda sudah hadir ya. Nah ini sudah saya sampaikan dari sejak awal. Kemudian teman-teman bahwa kami pun juga sama bertanya bahwa di tim gugus tugas ini adalah ada sebagai wakil ketua, yaitu dalam hal ini ketua DPRD Kabupaten Garut. Ya. Kami tidak mengetahui apa yang di tim gugus tugas ini yang di rapat-rapat dan sebagainya, tapi alhamdulillah saya sebagai ketua Komisi 4 dan teman-teman anggota Komisi 4 waktu itu langsung merapat dengan tim gugus tugas di akhir tahun kemarin, dan alhamdulillah sedikitnya sudah ada gambaran bagaimana, karena memang masalah BTT ini kami pun juga tidak bisa terlalu dalam, karena memang beda ya, fungsinya yang digunakan itu berbeda dengan APBD gitu kan. Kemudian juga perlu saya sampaikan, karena saya juga waktu itu menyampaikan kepada tim gugus tugas, bahkan ke dinas sosial, saya terus terang saja merasa kecewa. Hari ini di Kabupaten Garut ini COVID sudah zona merah, tapi belum semua waktu itu. Apalagi sekarang mungkin zona merah semua. Kemarin informasi zona oranye, sekarang sudah zona merah. Statement Bupati kemarin menyatakan bahwa Kabupaten Garut ini zona merah. Betul, saya sepakat dengan teman-teman. Tadi disampaikan bahwa penanganannya juga kami SOP-nya seperti apa. Nanti bisa dijelaskan lagi SOP-nya seperti apa. Yang jelas, ini semua anggaran yang disampaikan oleh pemerintah melalui kecamatan, melalui desa, bahkan ada pemotongan-pemotongan di desa. Hari ini pakem. Beda dengan awal-awal. Awal-awal ayah war-war, kukurilingan, pakai speaker. Kemudian di desa-desa, kemudian di kecamatan, bahkan di kabupaten ada terus penanganan tiap per 1 minggu 2 kali atau 3 kali. Tapi hari ini coba lihat, mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini di Kabupaten Garut sudah meningkat, sudah dinyatakan zona merah, tetapi kemudian di kecamatan, di desa, di kampung Gorowokan, spanduk pun juga tidak ada, padahal di desa itu sudah ada anggarannya. Dipotong 30% dan sebagainya, tidak ada sama sekali. Coba kontrol lah dari pemerintahan ini
ini masuk ke desa, di situ ada anggaran desa dan memang itu pun juga dari anggaran APBD. Betul enggak diterapkan, enggak dipakai enggak untuk pencucian tangan, sanitizer dan sebagainya? Paling tidak di masjid-masjid ada, tidak ada, di masjid umum, di masjid jami. Perlu saya sampaikan tadi, yang disampaikan tadi, bahwa saya sepakat mestinya dilibatkan Departemen Agama, yang dimana sampai hari ini masih pengajian ada, majlis taklim ada, dan lain sebagainya. Itu kerumunan yang banyak, tetapi kemudian ada enggak dari pemerintah untuk itu? Karena mereka pun juga walaupun leading sektornya berbeda, ini leading sektor Departemen Agama dengan pemerintah berbeda, tetapi kemudian ini masyarakat Kabupaten Garut semuanya. Karena kalau misalkan terjangkit atau kena, sama yang bertanggung jawab pemerintahan Kabupaten Garut. Juga saya sampaikan supaya nanti paripurna, supaya tidak kembali lagi. Ini kami pun juga ada yang bertanya kepada kami, ke anggota DPRD, bagaimana orang yang kena positif, bantuannya, jaduknya, baik untuk keluarganya ataupun untuk para tetangganya. Akhirnya Pak, dengan masalah ini ya ketua nulis sena salur orang malah ditutup sampai menang bantuan. Akhirnya tekan seperti itu karena ini tidak ada sosialisasi yang jelas. Mohon maaf, ini kenyataannya Pak. Mohon maaf, karena saya ini adalah sebagai wakil rakyat, penyampai dari rakyat, saya harus memposisikan di rakyat untuk menyampaikan ke bapak-bapak sebagai yang akan melakukan teknis di lapangan. Selanjutnya ada perlu saya sampaikan juga terkait dengan tadi memperkuat saja. Saya pernah di ruangan ini bertanya terkait dengan penanganan per orang tadi. Saya terus terang teman-teman, jadi jangan sampai teman-teman menganggap bahwa kami itu tidak ada kerjanya, pengawasannya tidak ada kerjanya. Kami sudah menyampaikan dan sebagainya. Berapa sih penanganan satu orang COVID itu? Gitu kan? Karena di media sosial 90 juta, 75 juta, 45 juta, 35 juta. Saya bintek waktu itu ketemu dengan pendamping yang ada di provinsi, itu katanya bisa sampai 75 juta. Waktu itu saya pertanyakan berapa yang sebenarnya per harinya per satu orang yang kena COVID. Itu satu orang informasinya yang ditangani sampai 7,5 juta. Ketika 7,5 juta, kemudian ada yang 4 hari dikali 7,5 juta, kemudian dikali 10 berarti dikali 7,5 juta. Wajar kalau mencapai 75 juta kalau 10 hari. Karena yang diisolasi itu bervariatif, ada yang 4 hari, ada yang 5 hari, ada yang 10 hari. Bahkan bisa jadi kata Presiden sampai 90 juta, itu bisa jadi karena penanganannya seperti itu. Tetapi kemudian yang dipertanyakan, saya bertanya kepada orang-orang yang sudah diisolasi tetangga saya, apa saja yang diberikan oleh pihak rumah sakit ketika penanganan itu? Dikasih vitamin, dikasih makan pagi, makan siang, makan sore, berapa jumlahnya? Adakah 1 juta? Kalau secara rasional mungkin ayah 1 juta. Yang menjadi pertanyaan hari ini pun juga saya masih menunggu realisasinya seperti apa. Apakah itu sisanya jadi PAD atau kemana eta duit anu sesana? Lamun misal ke 10 hari dikali 7,5 juta, 75 juta, ada tambah 6,5 juta, lu 6,5 juta eta kemana? Apakah dipakai fasilitas yang lain atau lain sebagainya? Itu yang pertama. Ini teman-teman, mohon maaf, saya pun juga sudah mempertanyakan masalah itu. Mudah-mudahan apa yang dipertanyakan oleh teman-teman sama saya ditaukidan, diperkuat, bisa diperjelaskan lebih paripurna lagi. Dan ini mungkin setelah ini kita bersama-sama menanganinya dengan baik. Bahkan waktu itu pernah dari Dinas Kesehatan Pak Masud pernah menyatakan kurang lockdown deui begitu. Oke, tapi kita kalau mau lockdown harus berbicara anggaran. Ada nggak anggarannya ketika lockdown ini? Ada nggak anggarannya? Sementara yang di Kabupaten Garut ini jumlahnya sangat luar biasa. Mungkin anggarannya di mana? Nah, kalau seperti itu berarti bagaimana kita menindaklanjuti tindakan-tindakan yang lebih preventif lagi terhadap kejadian-kejadian musibah ini yang ada di Kabupaten Garut. Saya tadi sepakat Pak, mohon dicatat tadi Kementerian Agama terus terang sampai hari ini pengajian dan lain sebagainya itu masih berjalan. Kan hari berjamaah mah da komo subuh mah paling aki-aki unggul di luar pepatan gitu ya. Subuh mah. Dan ini pengajian masih berjalan, majlis taklim itu
tidak kurang dari 200 orang. Majelis Ta'lim rata-rata kalau satu kecamatan lebih dari 500 orang, itu masih berjalan. Nah, mungkin saya sepakat dengan teman-teman bagaimana komunikasinya dengan Departemen Agama. Kalau memang dari pemerintahan Kabupaten Garut sudah disampaikan dengan urut, cik suka ke Departemen Agama melalui pengajian-pengajian para ustadz, para kiai untuk menyampaikan supaya ditutup untuk sementara kegiatan-kegiatan yang bersifatnya kerumunan. Juga saya pernah di Ramayana jalan-jalan dengan anak dan keluarga saya, sampai ada salah satu keluarga berbicara entah orang mana, kayaknya orang Jakarta. Loh, di Kabupaten Garut ini kayak nggak ada COVID ya? Kenapa emang? Ya berkerumun banyak. Betul. Bukunya ada di Cangsim apa penginten, saya pun juga karena saya pernah bertanya ke dinas-dinas tertentu, kenapa perusahaan-perusahaan yang besar tidak ditutup? Karena memang itu ada izin khusus dari atasnya, dari pusatnya untuk tidak bisa ditutup. Tetapi kemudian itu kemarin sudah ada kejadian berapa orang? 40 ya? Waktu itu 40 orang dan diisolasi. Nah, kemudian juga kami teman-teman, karena ini tadi ada pertanyaan ke kami sebagai pengawasan, begitu waktu itu ada di Lewok, di Limbangan, di mana tadi? Di Limbangan ada kejadian satu pesantren yang dimana waktu itu di Nur Hayati ya, Anissa Puin, ditaruh Anissa Puin. Saya langsung berangkat ke sana dan ketemu dengan perwakilannya, saya ngobrol, bahkan saya minta saya pertanyakan berapa sih anggarannya mereka yang mengajukan ke pemerintahan, ya. Itu saya langsung kontrol, walaupun saya tidak bisa masuk ke dalam, saya di luar saja karena nggak mau masuk ke dalam yang COVID, di luar saja, mohon maaf. Ya, yang jelas mungkin kenapa saya datang ke sana, banyak hal yang memang butuh penyelesaian atau penataan yang lebih baik lagi. Ada informasi A, B, C, D, tetapi setelah datang ke sana ternyata beda, salah persepsi. Gitu. Informasi dari masyarakat bahwa ini dari pagi belum dikasih makan, tetapi pada kenyataannya orangnya sampai jam 2, jam 4 belum dikasih makan. Hari pekte dokap Pak Anies Sapuena oke jam 1 nya wajar kan beres nanti beberes lagi gitu kan, seperti itulah gitu. Nah itu mungkin teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya, sesungguhnya kami pun juga sama lagi terus mengontrol dengan sebagai tupoksi kami anggota DPRD khususnya Komisi 4. Insya Allah kami akan komitmen dengan teman-teman akan selalu mengontrol terhadap kegiatan masalah COVID-19. Terima kasih, dan mungkin untuk selanjutnya saya persilakan untuk menjawab dari apa yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi.